Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Masih sama gue Vika dan Vicky ya. Di Horor Lagi Story. Udah siap merinding? Oke, di episode Horor Lagi Story kali ini kita akan bahas lagi perjalanan Vicky yang kemarin itu kan terakhir bukan perjalanan sih ya, tapi ketika dirawat inap di Ngawi ya gitu. Dan sekarang kita akan bahas kisah-kisah mistis yang Vicky alami ketika perjalanan kembali lagi ke Jogja. Udah siap dengerin? Oke, gas. Langsung aja Vicky. Gimana sih sekarang? Jadi kan ini ya langsung skip. Jadi seingat gua ya kan, kayak yang gua kemarin flashback kemarin tuh sempat hilang ingatan itu kan. Seingat gua itu gua pulang sore itu udah boleh pulang. Oke. Sore udah boleh pulang ke rumah. Pulang tuh ada tuh mau hujan, keadaan mau hujan, mendung gitu. Tapi untungnya sih pas udah nyampe rumah udah hujan, baru hujan. Udah maghrib masih biasa ngikutin rutinitas gitu ya, sholat di musola gitu kan. Karena gue mau besoknya langsung mau berangkat balik ke Jogja, gue mutusin abis isya itu tidur, udah fix tidur. Oke. Di situ sih enak lah, nyenyak gitu kan tidur. Jam 3 teng gue bangun, jam 3 teng pagi gue bangun. Jadi gue siap-siap prepare bawa bekal seadanya gitu kan, kayak minum cuma ya buat roti-rotian apa gitu kan. Udah berangkat nih. Jadi sebelum subuh banget gue udah berangkat. Nah rute yang gue ambil kan pas gue berangkat ke Ngawi itu kan gue ngambil yang balik ukun ya kan. Gue sempat ngomong kalau lurus. Nah ini gue ngambil yang lurus ini nih ya kan. Nih dari subterminal Sidowayah ini gitu kan. Gue lurus lewat situ. Itu masih sepi coy. Jadi masih belum ada orang sama sekali. Jadi gue nyampe di subterminal itu abis subuh banget, azan subuh banget. Udah toko-toko itu belum ada yang buka, cuma lulu lalang bus itu masih banyak, lumayan kan ada yang 24 jam. Tuh lurus sampai gue ngelewatin ini kayak toko pengrajin kayu gitu. Di situ tuh di pinggir-pinggir jalan tuh banyak toko pengrajin kayu gitu. Tuh masih gue lanjutin, belum ada apa-apa sampai gue masuk di hutannya. Ini yang menuju ke salah satu monumen pahlawan gitulah. Di situ ada satu. Gue menuju ke sana gitu kan, karena memang arahnya ke sana. Tuh gue masih santai, masih slow ngikutin jalan, masih ada orang gitu kan. Adalah 1-2 motor yang bareng sama gue gitu kan. Tapi gue masih pelan karena ya masih hawanya masih dingin gitu. Jadi pelan aja, pelan-pelan terus sampai di titik dimana ada bus kenceng banget dari belakang tuh nyalip gue. Fush gitu. Gue sampai refleks minggir langsung gitu kan. Gue tengok kok busnya kosong, gak ada orangnya, gak ada penumpangnya. Pas gue lihat gini kan, gue tengok bus gak ada orangnya sama sekali. Pas abis itu nih bus nih kayak bus lama gitu loh. Gue tahu salah satu bus inilah ya yang rute Jogja Surabaya gitu tuh. Salah satu dari itu, gue nggak mau nyebut namanya ya. Itu kok masih beroperasi gitu kan. Pertanyaan gue di situ. Soalnya ini bus udah ganti, namanya juga udah ganti, warnanya juga udah diganti, busnya juga udah dibagusin. Tapi ini masih beroperasi satu. Terus abis itu kayak knalpotnya gitu ngeluarin asap hitam banget. Pas. Sorry, ini waktunya kapan? Ini udah pagi, siang? Pagi banget. Pagi banget. Jadi habis subuh kan gue bilang tadi. Itu pas udah knalpot tadi ya kan, asap knalpot hitam itu habis kan. Udah gue agak nyingkir gitu kan. Habis itu yang tadinya bus nggak ada orangnya itu berubah jadi ada orangnya coy. Tapi bukan orang. Lalu? Jadi yang gue lihat di sono penumpangnya itu pocong semua. Pocong. Oke.
Oke. Terus ada 1-2 mbak-mbak kunti di kayak ada yang berdiri. Pokoknya di kaca itu udah kelihatan banget, kaca belakang itu kan gede gitu kan, kelihatan. Ada mbak kunti, terus ada kayak anak-anak kecil gitu mainan lompat-lompat di atas kursi gitu. Terus yang bikin gua agak ngeri itu tuh gini, di atap busnya itu ada orang, bukan orang sih, maksud gue tuh ada makhluk dah ya kan, makhluk serba panjang, tangannya panjang. Sampai ke ini, dia tuh tangannya panjang sampai di lampu belakang, tau nggak? Jadi majang banget gitu. Jadi semacam Slenderman ya kalau di maybe luar ya. Terus dia ngeliatin gua. Dia ngeliatin gua kayak ngeliatinnya tuh gini, miring gini. Miring gini, sambil senyum gitu. Tapi berdarah-darah coy. Itu abis gua itu tuh ngeliat itu tadi, gua langsung ngerem mendadak kan, ngerem set gitu kan, biar ngejauh. Tapi nggak ngejauh coy, masih aja di situ. Terus sampai akhirnya gue putusin berhenti, gitu kan. Dianya udah mulai ngejauh. Gak lama ada kayak klakson gitu, hilang. Jadi ya din gitu kan, terus dia hilang gitu aja. Nah, sempat berhenti itu tadi, gue lanjutin. Kok masih di hutan-hutan aja gitu kan. Seingat gue di situ tuh masih ada kayak gapura masuk desa gitu. Di pinggir-pinggir jalan ada beberapa, kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu. Gak nemu itu gue sama sekali. Yaudah gue agak was-was. Coba gue lanjutin aja deh gitu kan. Kalau dibilang nyasar lagi nggak mungkin, soalnya jalan itu lurus doang, nggak mungkin. Tuh kan, gue lurus aja terus. Udah gue pasrah ngikutin jalan sambil doa aja tuh, doa gitu kan. Yang gue ingat sih gue baca Al-Fatihah sekali. Udah kelar, alhamdulillah ini ketemu udah tuh yang namanya gapura tuh, yang di samping kiri ya, samping kiri jalan, berarti masih di ini gue lah, kan gue arahnya ke sana kan. Nah sebelah kini itu yang bikin gue agak ini, ada ibu-ibu bawa payung ngegandeng anak, ya kan. Awalnya sih gue nggak ini ya, nggak negatif thinking ya. Gue ngegas aja gitu, ngegas biasa. Sampai akhirnya gue perhatiin lagi, kok nih orang berdua diem aja pinggir jalan gitu. Pinggir jalan, jam berapa ya? Berarti jam 4-an ke atas ya. Berarti 4:30 kali ya. Kok diem aja gitu kan, gak gerak sama sekali. Sampai akhirnya gue ngelintasin mereka, ya kan. Yang tadinya nunduk begini, dia posisinya nunduk gini, tahu-tahu ngeliatin gue sambil matanya doang tuh ngikutin laju motor gue. Tapi penampakannya normal, kayak orang biasa. Normal, serius nih orangnya normal biasa aja, cuma pakai payung aja. Dia bawa payung terus dia gandeng anaknya gitu. Terus logika gue gini ya. Tapi kondisi juga nggak hujan kan ya? Nggak hujan, anaknya tapi pakai payung gitu. Logika gue gini, ini anak, ini kalau namanya anak kecil yang umur segitu di jam segitu nggak mungkin kalau nggak aktif kan gitu kan. Tapi ini orang diem aja, nih anak diem aja, men. Nah, terus sampai akhirnya gua mastiin lagi kan, udah agak jauh, gua tengok, nggak ada. Udah tuh, akhirnya ya udah, langsung aja ngebut lagi gua kan, ngebut. Terus gua nyadari dari tadi kok kayaknya gua di sini aja. Ini udah menurut gue tuh, kalaupun nyampe di monumen itu nggak nyampe 30 menitan ya harusnya. Ini udah sejam lebih, tapi nggak nyampe, masih di situ aja gue lah. Kok bisa gini? Ini di mana sebenarnya gitu loh? Ini bener nggak sih? Ini masih di alam nyata nggak sih gitu kan? Nah kan sampai akhirnya itu ada lagi ibu-ibu hamil. Itu suasana ketika itu gelap ya, masih pagi buta. Jadi
ya masih pagi, terus di ini embun gitu modelnya. Terus ada ibu hamil. Di seberang. Oke. Seberang jalan. Biasa aja ya. Biasa. Maksudnya orangnya biasa aja sih. Kayak nunggu bus gitu sambil ngelusin ini perutnya dia, ngelusin ini jabang bayi gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, oh ini gue sih mikirnya semoga aja normal nih, bukan yang aneh tadi gitu kan, semoga aja, gue kan udah mikir begitu. Sampai akhirnya kok gue nggak jalan-jalan, gue udah ini kok dari tadi kok di sini aja, kok nggak pindah-pindah. Sampai akhirnya gue denger orang ngomong ajeng tempung di mas. Yang artinya mau kemana mas? Di samping gua di sini. Dan dia itu yang tadi hamil itu. Dan ternyata ibu hamil itu di situ. Padahal tadinya di seberang. Men, nggak masuk di akal men, serius. Terus abis itu kan gue tengok dong, dia senyum juga. Terus gue istighfar tuh, astagfirullahaladzim. Tapi lu gak ada hawa-hawa merinding? Enggak, cuma ya gitu, gue astagfirullahaladzim gitu kan. Akhirnya gue nyoba ini kan, ngebut lagi gitu kan, ngebut. Gue masih tengok lagi, masih ada orangnya. Terus gue lanjutin lagi, kok nggak ngejauh-jauh gue gitu kan, nggak ngejauh-jauh. Terus akhirnya gue al-fatihah lagi, sampai akhirnya gue tengok lagi, hilang, nggak ada sama sekali tuh, nggak ada. Oke. Dan dalam waktu sesingkat itu nggak mungkin tiba-tiba dia tahu-tahu di seberang samping ini kan, gimana caranya gitu kan. Akhirnya di situ gue udah ini kan, udah pergi tuh orangnya, udah nggak ada, udah hilang. Semoga aja nih ketemu yang jalan beneran ini gitu kan. Nah, titik temunya alhamdulillah banget itu tuh si monumen kelihatan. Udah Tom, itu udah agak pagi gitu kan, mega merahnya udah kelihatan. Gue berhenti di depan gerbang monumen itu, tapi gue kayak nggak masuk gitulah, masih ditutup juga kan, masih pagi. Gue nyender di motor, makan bekal tadi setengah gitu sambil minum. Pas minum, gue nggak sengaja lihat ada siluet gitu, bentuknya ular tapi gede banget, terbang dari barat ke timur. Jadi di terbang di atas monumen tadi. Di atas monumen tadi, kayak kan monumennya modelnya nunjuk ini kan, nunjuk tapak tangan kanan gitu kan. Dia terbang di atasnya gitu. Kesedak gue pas minum, kesedak gitu kan. Terus akhirnya gue habisin minum, terus gue pergi aja. Anehnya sih yang gue lihat di warung-warung situ kan udah pada buka, tapi mereka nggak lihat itu. Anehnya di situ sih. Pengunjung lain gitu nggak ada yang. Ya ada sih beberapa yang lagi ngasuh gitu, tapi kok nggak ada yang ngelihat juga gitu. Yang lihat gue doang. Aneh sih. Terus akhirnya gue lanjutin perjalanan. Di situ udah mulai enak nih, udah ketemu orang, udah ada lah beberapa orang yang lewat gitu kan, jadi gue barengin gitu kan. Ada bus lewat, gue barengin gitu kan, sampai di titik dimana gue kayak belas nggak ada orang gitu kan. Itu udah deket banget di jembatan gitu, ada jembatan gitu. Terus ada sirine, kayak sirine polisi gitu kan, nong gitu kan. Tuh terus ada suara kayak rombongan moge. Gua otomatis minggir dong, takut ya, namanya rombongan gitu kan, ntar ini kan pasti nyari minta maaf pas jalan gitu kan. Gua minggir, kok nggak lewat. Oke. Ya kan, kok nggak lewat. Tapi suaranya masih ada, so breng gitu. Pas gua ngeliat itu di jalanan hanya lo aja atau ada lagi? Lagi sepi. Oke. Udah nggak ada yang lewat gitu, lagi sepi. Terus tahu-tahu pas gue udah ngelewatin jembatan, sampai ngelewatin jembatan itu nggak ada emoji. Jadi cuma suaranya aja. Oke. Ya aneh sih. Terus habis itu sih udah nggak ada kejadian sampai di Jogja tuh nggak ada kejadian apa-apa, kayak lancar aja, nggak ada masalah.
Tapi selama lo ngalamin yang tadi itu kan beberapa kali yang ngeliat ya memang nggak diganggu secara ini ya, secara apa Langsung fisik signifikan gitu gitu ya. Tapi kerasa merinding atau apa gitu enggak? Yang paling merinding di ini sih yang itu tadi, si bus tadi tuh kayak ngecekik banget sih. Gimana sih rasanya tuh, kayak sesek gitu loh pas ngeliat tuh. Kondisi masih gelap gitu, pagi buta ya. Bisnya bis lama ya. Bis lama. Anehnya itu sih gua yang pikirnya itu. Terus pas udah nyampe di Jogja gua ngeliat jam. Anehnya gua nyampe lebih cepat dari biasanya. Oh ya? Lo nyampe jam berapa itu? Kalau seharusnya ya, kalau biasanya itu gua nyampe itu jam 10 setengah 11-an. Ini jam 9 gua udah nyampe. Wow, mungkin ada hubungannya juga dengan yang tadi pertama lo alamin yang jalan lurus aja kan, hutan-hutan aja ya? Iya. Ada apa hubungannya gitu kan? Ini hutan Mantingan sama Solo jauh loh ya. Tapi kok ya kejadian mungkin sih ada kayak perpindahan dimensi gitu. Maybe, mungkin ya. Tapi lo nggak ngerasain apa-apa gitu, lo tetap ngerasa normal aja. Normal aja. Cuma yang gua agak ganjal tuh soal Moge tadi tuh. Iya, pastilah. Nah, di jembatan itu tuh emang ada kejadian kan yang lumayan terkenal. Salah satu tokoh di Indonesia. Itu ada yang meninggal di situ. Public figure ya? Nah, public figure juga. Cuma gue sampai kepikiran ke situ ya karena itu tadi. Itu Moge juga kan dia. Ngendarainya Moge juga. Kecelakaannya Moge juga. Waktu itu tunggal apa? Itu sih kalau enggak, tunggal ya kalau nggak salah sih tunggal. Cuma ya anehnya itu tadi sih. Di apa ya namanya tuh kayak jalan rusaknya itu kan kayak bolong gitu. Bolongannya kan juga kecil, nggak gede banget sebenarnya. Cuma kejadian juga sama, gue di situ juga, nggak jauh dari situ. Tapi untung lu masih ini ya, apa namanya, selamat gitu ya, masih dilindungi gitu. Terus setelah itu sampai Jogja nggak ada ini lagi, nggak ada cerita lagi. Nggak ada sih. Ketika sampai. Oke, jadi kesimpulannya tadi apa aja tadi, bis hantu, terus yang ibu hamil ya. Nah yang sebelum ibu hamil ada yang ibu bawa anak itu, bawa pakai anak payung ya. gitu. Bawa anak bawa payung gitu, terus sama suara Moge itu ya. Tapi so far nggak ada yang lebih ini lagi ya, paling itu aja ya. Oke. Lumayan sih yang bis tadi itu loh, yang benar-benar apa ya, lo lihat isinya semua makhluk-makhluk astral gitu kan, dari kuntilanak, pocong, terus anak kecil ya, sampai yang itu kayak gitu. Slenderman itu ya. Yang kayak Slenderman juga. Itu tuh bus ini tuh sebenarnya bus pesugihan. Oh gitu. Katanya. Soalnya itu udah kayak urban legend ya. Di daerah sana, di daerah lo itu atau di daerah Jogja nih? Antara Jogja ke Surabaya itu. Nah, katanya bus itu bus maut loh. Bus mautnya itu gimana maksudnya? Kalau yang lihat, katanya yang bisa lihat itu bakal mati. Nah, bakal jadi tumbal. Nah ini anehnya, gue sampai detik ini masih biasa aja, nggak ada masalah sama itu. Jadi gue antara percaya nggak percaya sama yang urban legend di daerah sana itu. Lah ya. Nah mungkin nih untuk sobat horor lagi, ada yang tahu tentang kisah bis maut ini yang mitosnya pesugihan, buat pesugihan gitu ya. Mungkin bisa sharing-sharing juga di komen di YouTube kita nih ya. Terus mungkin kalau yang punya pengalaman yang sama juga nih, ini berarti last series ya dari perjalanan pulang ini ya. Ini benar-benar kisah terakhir dari perjalanan pulang ini ya. Paling kalau mau nih, gue ceritain soal flashback sebelum gue berangkat ya, pas tahun baru. Itu ada kejadian. Ada kejadian juga. Di satu malam kejadiannya itu kayak runtut juga, kayak yang ini nih. Gue ceritakan runtut tuh. Panjang gitu kan dalam satu hari. Ya sama kayak perjalanan pulang itu. Dan tahun itu, baru 2020 ini. Yang tahun sebelum itu. 2019 berarti. Yang di 2015 juga. Oh, oke. Sebelum itu ya, sorry. Flashback dari sebelum yang pulang kampung ini ya. Dan itu kejadian bukan gue sendiri yang ngalamin. Itu ada beberapa orang di satu kos itu. Oh. Berarti banyak yang bisa membuktikan ya. Iya. Dan pengalamannya beda-beda intinya. Mungkin itu bisa kita bahas di next horror lagi berikutnya ya gitu. Untuk series perjalanan pulang dari Mas Vicky ini udah mungkin selesai sampai di sini. Alhamdulillah lo nggak kenapa-napa ya Vicky ya. Dan mudah-mudahan juga next nggak diganggu yang macam-macam lagi ya.
Udah cukup lah ya itu doang. Jangan Iya. sampai yang lain. Oke, tapi boleh tuh nanti diceritain tuh yang tentang tahun baru itu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya Sobat Horor Lagi untuk episode Horor Lagi kali ini gitu. Ditunggu video-video berikutnya, Horor Lagi berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, komen, di-share juga ke teman-temannya, ke semuanya ya, untuk tetap mampir ke Asia Live Entertainment Channel gitu. Dan gue Vika, Gue Vicky. siap-siap merinding di Horor Lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.